Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kerajinan serat alam. Oleh karena itu, simak videonya sampai habis, catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan videonya. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atau utility. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Keempat, keamanan atau safety. Dan yang kelima adalah keindahan atau estetik. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Selanjutnya, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh karena itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, tentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya. Yang keempat, tentukan sebuah karya yang terbaik. Yang kelima, kumpulkan bahan dan alat. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi karya. Dan yang kedelapan adalah revisi karya. Berikut ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Contoh bahan serat tumbuhan. Yang pertama, serat pelepah pisang. Ini merupakan hasil olahan serat pelepah pisang. Yang kedua, serat daun pandan. Dan ini adalah hasil olahan serat daun pandan. Kemudian serat enceng gondok. Dan ini adalah hasil olahan serat enceng gondok. Serat tumbuhan dapat dikeringkan dengan panas matahari langsung.
Kemudian alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Contohnya gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum jahit. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti mesin jahit untuk teknik jahit, alat tenun untuk menenun, mesin pemisah sabut kelapa. Berikut adalah produk kerajinan dari serat tumbuhan. Contohnya, produk kerajinan terbuat dari pelepah pisang. Yang kedua dari enceng gondok. Yang ketiga adalah tas terbuat dari daun pandan. Yang keempat itu terbuat dari rumput ligi dan yang kelima terbuat dari rumput ketak. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah produk kerajinan dari serat hewan. Apa saja bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan? Contohnya, serat wol dari bulu domba. Yang kedua, serat sutra dari kepompong ulat sutra. Dan yang ketiga adalah serat dari bulu alpaka. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Adapun alat produksi kerajinan serat hewan, seperti contoh gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Adapun alat berat yang dapat digunakan yaitu mesin pemintal dan mesin penggulung benang hasil pemintalan. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Berikut contoh produk kerajinan serat hewan, yaitu rompi dan shawl. Penyajian hasil karya seni dari bahan serat alami dapat disajikan dengan cara diberikan kemasan yang menarik. Dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Oleh karena itu, bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Adapun tujuan pengemasan karya kerajinan antara lain, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Yang keempat, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Berikut contoh kemasan produk kerajinan.
Dalam proses perencanaan kerajinan diperlukan pengolahan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan atau industri. Berikut contoh proyek pembuatan kerajinan dari bahan serat alam. Yang pertama, perencanaan produk kerajinan. Tahapan perencanaan ini melalui beberapa proses kerja yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Sebelum kita akan membuat karya kerajinan dari bahan serat alam, terlebih dahulu kita harus benar-benar mengerti apakah sebenarnya kebutuhan kita dalam membuat kerajinan tersebut, sehingga kita bisa melakukan identifikasi kebutuhan. Yang kedua, menggali ide dari berbagai sumber. Penggalian ide dari berbagai sumber diperlukan sebagai bahan referensi atau tolak ukur dalam proses penciptaan suatu karya. Kemudian membuat sketsa karya. Sketsa produk diperlukan sebagai acuan dalam pembuatan suatu karya kerajinan. Selanjutnya, pembuatan atau pelaksanaan produk kerajinan. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, membuat karya kerajinan. Pembuatan karya dapat dilakukan dengan mengacu pada sketsa yang telah dibuat sebelumnya dan dengan menggunakan alat serta bahan yang telah disiapkan. Selanjutnya, mengevaluasi karya. Perlunya evaluasi terhadap karya yang dihasilkan karena dengan melakukan evaluasi maka dapat diketahui berbagai kekurangan serta kelemahan selama proses pembuatan karya kerajinan tersebut. Berikut contoh proyek kerajinan bahan serat. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Berikutnya, silakan kalian mengerjakan soal yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.